Halo teman-teman, jadi hari ini kita ingin menjelaskan sedikit pemahaman kita mengenai sistem peradilan pidana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mesya Vena Valencia dan perkenalkan rekan saya Sena Alvina Vendita. Kami berdua merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Berikut sedikit gambaran mengenai apa yang ingin kita bahas, dimulai dari pengertian sistem peradilan pidana secara umum dan menurut pakar. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan secara umum dan menurut pakar, dan yang terakhir sejarah bail system. Nah, kita sering mendengarkan tentang sistem peradilan pidana, tetapi tidak semuanya mengerti dan mengetahui tentang sistem peradilan pidana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana yang saya pahami. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Proses bekerjanya meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan. Dikutip dari buku Sistem Peradilan Pidana ciptaan Marjono Reksodiputra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana atau criminal justice system adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan dari korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan pelaku diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana. Menurut Jeremy Travis, memandang criminal justice system berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Malcolm Davis, Hazel Crowell, dan Tyrer menuliskan di bukunya yang berjudul An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales bahwa fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu yang pertama, perlindungan dilakukan dengan mencegah dan menanggal kejahatan. Kedua, menanggulangi pelanggar dengan melumpuhkan yang mengancam. Ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban. Selanjutnya, mengutip dari Muladi dalam buku Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu pembaharuan karya Oliviana Agustin, mendeskripsikan sistem peradilan pidana ada 3 tujuan dalam menilai berhasil atau tidaknya sebagai sarana mencegah dan menindak tindak pidana, yaitu yang pertama, keberhasilan menciptakan rehabilitasi dan sosialisasi bagi terpidana. 3. Keberhasilan mencegah bahaya kejahatan, dan yang terakhir, keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Secara umum, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik. Ketiga, mengkaji kembali aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Keempat, putusan pengadilan menentukan salah atau tidak pelaku. Kelima, disposisi relevan atas pelaku dikatakan bersalah. Dan yang terakhir, lembaga koreksi sebagai perangkat negara. Secara historis, bail system atau yang sering dikenal dengan sistem jaminan dalam HIR yang berkembang di Inggris dan di Amerika. Pada tahun 1066 di Inggris setelah terjadi pendudukan oleh suku Norman, bail system digunakan apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan, maka diharuskan menjaminkan hartanya bagi kehadiran si pelaku dalam persidangan. Dengan jaminan tersebut diharapkan si pelaku tetap berada pada tempat di mana ia tinggal dan diharapkan akan hadir di peradilan. Kecaman dilontarkan pada bail system di Amerika karena dianggap dapat memperburuk citra lembaga peradilan mengenai persamaan depan hukum dengan membedakan golongan kaya dan miskin. Perubahan terhadap bail system terjadi pada tahun 1960 dengan 2 alasan mendasar. 1. Fakta banyak si pelaku yang ingin memperoleh kebebasan tidak dapat menyanggupi uang jaminan. Kedua, kenyataan menunjukkan kepada jumlah narapidana di dalam rumah tahanan yang menimbulkan dampak negatif di mana keadaan para narapidana nasibnya akan lebih buruk daripada mereka yang akan dijatuhi sanksi dan menempati rumah tahanan tersebut.
Selanjutnya, ada 4 alternatif perubahan terhadap bail system jika kemungkinan si pelaku dapat memperoleh kebebasan sembari menunggu persidangan dimulai baginya. Yaitu yang pertama, ada pembebasan melalui surat persidangan untuk hadir di persidangan atau release on summons. Yang kedua, yaitu pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh si pelaku yang bersangkutan atau release on personal recognition. Dan yang ketiga, yaitu pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga atau release under the supervision of a third party. Dan yang terakhir, yaitu pembebasan dengan syarat penyerahan 10% dan seluruh uang jaminan yang ditentukan atau release under a 10% bail. Nah, setelah tadi kita memaparkan sedikit pemahaman kita mengenai sistem peradilan pidana, menurut kamu nih Mei, apa yang bisa kamu simpulkan mengenai pengertian sistem peradilan pidana? Nah, menurut saya, sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan melibatkan sub-sub sistem sebagai kesatuan dan saling berhubungan sehingga terwujudnya suatu keadilan hukum. Itu sih kesimpulan sistem peradilan pidana menurut aku. Setelah kamu tanya ke aku, boleh kan aku tanya balik ke kamu? Boleh dong. Menurut kamu bagaimana efektivitas bail system diterapkan di Indonesia? Kalau menurut aku, tergantung dilihat dari sisi yang mana. Jika kita melihat dari sisi negatif, bail system memang tidak efektif dalam sistem peradilan pidana, karena harus memberikan jaminan yang akan membuat terjadinya diskriminasi terhadap tertuduh yang miskin dan terhadap masyarakat umum yang harus menanggung ongkos penahanan, dan yang sering menunjang kesejahteraan sosial dan stigma yang buruk dan mencemarkan nama baik dirinya dan keluarganya, jauh sebelum yang bersangkutan dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu sih Mei mungkin yang aku tahu. Oke, mungkin cukup ya podcast mini kita kali ini. See you in next podcast guys. Dadah!